Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam, yang pada season ini saya akan menyampaikan bahan atau materi yang kedua, yaitu sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Tetapi sebelum kita mulai, saya berdoa mudah-mudahan kalian semua di rumah beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat afiat, meskipun sampai saat ini kita masih belum bisa bertemu secara tatap muka. Saya berharap mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa memahamkan kalian untuk mempelajari materi kedua ini. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akan memulai dengan pokok materi, yaitu sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti mampu, yang pertama yaitu memahami bahwa nilai Islam mampu memperkuat persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air. Yang kedua, bersikap toleran dan saling menghargai ketika berbeda pendapat. Yang ketiga, mampu menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, merangkum informasi-informasi tentang kerajaan Islam di Jawa. Anak-anak sekalian, kerajaan Islam di Indonesia merupakan bentuk Islamisasi secara politik. Dan kemunculannya atau sejarah latar belakang berdirinya kerajaan Islam di Indonesia itu ada bermacam-macam, yaitu ada yang peralihan dari kerajaan sebelumnya setelah adanya dakwah Islam. Artinya sebelum menjadi kerajaan Islam itu sudah ada kerajaan, ya. Jadi mulai misalnya dari kerajaan Hindu kemudian berubah menjadi kerajaan Islam setelah adanya dakwah Islam. Kemudian ada yang murni didirikan oleh para umat Islam. Kemudian yang terakhir, ada kerajaan Islam yang terbentuknya itu hasil dari konversi atau peralihan dan penggabungan dari dua kerajaan atau lebih. Nah, kemudian kerajaan Islam yang tersebar di beberapa wilayah itu ada yang berskala besar, ada yang berskala kecil. Meskipun demikian, sumber asalnya tetap dari satu kerajaan, yaitu Samudra Pasai yang ada di wilayah Aceh, Sumatera. Adanya kerajaan-kerajaan Islam ini, agama Islam menjadi tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Indonesia akhirnya menjadi sebuah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi meskipun Islam itu lahirnya bukan di Indonesia, tapi
kenyataannya Islam itu adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, ini kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena negara kita ini adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa kerajaan Islam yang ada di Sumatera, di Jawa, dan di Sulawesi. Baiklah, kita akan memulai dari kerajaan Islam di Sumatera. Dari kerajaan Islam yang ada di Sumatera ini kita akan membahas beberapa yang terbesar, yaitu saya mulai dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini dikenal sebagai kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia, yang diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi ulama-ulama muslim sejak abad ke-7 Masehi. Nah, sebagaimana materi yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pertama kali wilayah yang dimasuki itu adalah wilayah Aceh. Nah, dampak dari islamisasi yang dilakukan oleh para mubalik itu akhirnya memunculkan kerajaan Samudra Pasai ini pada abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah, abad ke-1 Hijriah. Raja pertamanya bernama Malikus Saleh. Nah, sebelum beragama Islam, ia itu bernama Merah Selu. Ada yang menyebut Merah Silu. Ya terserah mau Selu atau Silu sama saja. Nah, keberadaan kerajaan ini itu bersumber dari beberapa fakta, antara lain penemuan batu nisan yang menerangkan bahwa raja pertama dari Samudra Pasai itu bernama Malikus Saleh yang meninggal pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian ada lagi sumber lain, yaitu hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat itu semacam sejarah tentang Raja-Raja Pasai. Kemudian ada sumber lain yang dari Cina, yaitu berita dari Cina. Kemudian ada catatan Ibnu Batutah, seorang pelayar dari Maroko. Kemudian ada catatan-catatan dari Tom Payes, seorang wartawan dan pelayar dari dari Portugis. Ya. Itulah fakta-fakta yang menerangkan adanya kerajaan Samudra Pasai. Nah, saya singkat saja karena tidak mungkin saya menyampaikan secara detail di tampilan ini, maka saya ambil yang pokok-pokok saja atau yang penting-penting saja. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai ini ditaklukkan oleh Portugis yang menduduki selama 3 tahun. Nah, pada tahun 1524, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Ali Muhyiddin Shah berhasil merebut kerajaan ini dan mengusir orang-orang Portugis. Nah, Samudra Pasai kemudian berada di bawah pengaruh Kesultanan Islam Aceh yang berpusat di Banda Aceh Darussalam. Jadi
Uraian dari kerajaan Islam Samudra Pasai ini banyak sekali ya, karena berdirinya itu dari abad ke-13, kemudian mengalami keruntuhannya itu pada abad ke-16. Jadi kira-kira ya umur dari kerajaan Samudra Pasai ini kurang lebih ya 300 tahun. Cukup lumayan, cukup lama ya. Jadi banyak dipimpin oleh beberapa sultan atau raja yang masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai di dalam pemerintahan Samudra Pasai itu saya bagi menjadi dua, yaitu di bidang perekonomian dan di bidang pengembangan Islam. Nah, di bidang perekonomian, Samudra Pasai itu bertumpu pada perniagaan dan pelayaran. Nah, harap maklum karena Samudra Pasai itu termasuk kerajaan maritim, adanya di daerah pesisir. Jadi sumber pendapatan utamanya itu berasal dari pajak. Setiap kapal yang membawa barang-barang dari barat atau dari timur ke barat atau dari barat ke timur, yang singgah di pelabuhan Samudra Pasai itu dikenakan pajak. Nah, kemudian kemajuan lain, Samudra Pasai ini sudah memiliki mata uang sendiri, namanya drama atau dirham. Nah, oleh para ahli sejarah, adanya mata uang tersebut itu membuktikan bahwa pada saat itu Samudra Pasai merupakan kerajaan yang sudah maju dan makmur. Kemudian yang kedua yaitu di bidang perkembangan Islam atau pengembangan Islam. Nah, di bidang perkembangan Islam ini, Istana Kesultanan menjalankan beberapa peran penting, yaitu menjadi pusat berkumpulnya para ulama dari berbagai negeri Islam. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Arab, ada yang dari Persia, dan seterusnya. Kemudian Istana Kesultanan juga menjadi pusat studi Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini di antara peran yang penting dilakukan oleh kerajaan Samudra Pasai. Nah, kalau dijelaskan bahwa Istana Kesultanan menjadi pusat berkumpulnya para ulama, berarti pada waktu itu Malikus Saleh dan penerusnya betul-betul memperhatikan pengembangan Islam. Mayoritas masyarakat Samudra Pasai ini mengikuti madhab Syafi'i atau bermadhab Syafi'i. Kemudian Samudra Pasai juga mengembangkan Islam ke luar Sumatera, khususnya ke Jawa, dengan cara mengirimkan mubalek-mubalek terbaiknya untuk berdakwah. Nah, ini nanti ada bab lain yang akan membahas tentang masuknya Islam ke Jawa ini. Ya. Baiklah, itu kerajaan Samudra Pasai yang bisa saya tampilkan di sini. Selanjutnya kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Moghoyat Shah, yang memerintah dari tahun 1514 sampai 1528.
Nah, anak-anak sekalian, kelahiran dari kerajaan Aceh Darussalam ini menjadi sangat penting setelah mundurnya kerajaan Samudra Pasai dan berkembangnya kerajaan Malaka. Pada masa kepemimpinan Ali Muhyiddin Shah yang relatif singkat itu, beliau berhasil membangun kerajaan Aceh Darussalam ini menjadi besar dan kokoh. Nah, Ali Muhyiddin Shah juga mampu meletakkan dasar-dasar politik luar negerinya yang mencakup: satu, mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Nah, di bidang apapun, terutama di bidang pangan dan sandang. Nah, yang kedua, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, seperti kerajaan yang sebelumnya, yaitu Samudra Pasai. Bersikap waspada terhadap negara-negara kolonial barat atau negara-negara yang menjajah. Kemudian yang keempat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Dan yang kelima, menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan Nusantara. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki beberapa kemajuan di berbagai bidang, tetapi yang saya utamakan untuk disampaikan di sini adalah di bidang perekonomian dan pengembangan Islam. Di bidang perekonomian, Kerajaan Aceh Darussalam ini berkembang dengan pesat, yaitu mampu menguasai daerah pantai barat. Pantai barat ini dijadikan Kerajaan Aceh Darussalam itu menjadi lintasan alternatif. Lintasan utamanya itu adalah Selat Malaka, berada di timur Aceh. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam ini berada di pantai barat Aceh, sehingga pantai barat Aceh itu dijadikan lintasan atau jalur alternatif dari pedagang-pedagang internasional. Oleh karena itu, Aceh Darussalam akhirnya menjadi ramai juga, sehingga mampu berkembang dengan pesat. Jadi, saya ulangi lagi, Aceh Darussalam ini mampu menguasai daerah pantai barat dan timur Sumatera. Nah, daerah yang timur Sumatera itu merupakan Selat Malaka. Aceh Darussalam juga menjadi kerajaan yang kaya akan sumber daya alam dan hasil pertanian, seperti emas, perak, dan timah. Hasil pertaniannya beras dan rempah-rempah. Kemudian di bidang perkembangan Islam, nah, karena Aceh Darussalam ini ramai dikunjungi oleh pedagang Muslim, maka terjadilah asimilasi atau pembauran, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Asimilasi itu artinya pembauran, penyatuan, pembauran. Dan di dalam kehidupan sosial ini terjadi perpaduan antara adat istiadat dan ajaran Islam. Nah, sekitar abad 16 dan 17 di Aceh ini terdapat 4 orang ahli tasawuf, yaitu Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Singkil.
Nah, keempat ulama ini sangat berpengaruh di Aceh dan wilayah lainnya di Nusantara. Dan kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Namun sayang ya, sesudahnya itu mengalami kemunduran akibat dari adanya pertikaian antara golongan teku atau bangsawan dan tengku atau ulama, serta pertikaian antara aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Nah, menurut beberapa referensi yang saya baca, nah, pertikaian antara golongan teku dan tengku maupun antara aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah itu akibat dari adu domba, nah, yang disebarluaskan oleh para bangsa-bangsa kolonial seperti Portugis dan Belanda. Nah, dengan cara kalau menyebar beberapa fitnah. Nah, kalau di masa sekarang ini ya, di medsos itu dikenal dengan istilah hoax. Nah, ya, zaman dulu sudah ada, ya, dilakukan oleh para bangsa kolonial. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian harus betul-betul waspada. Zaman sekarang ini hoax tersebar di berbagai media, utamanya di media sosial. Maka saya pesan anak-anak harus cek and recheck, ya, harus ada tabayun atau klarifikasi, nah, untuk mengetahui kebenaran dan kevalidan dari sebuah berita. Baik, kita lanjutkan. Kerajaan yang ketiga yang kita bahas adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini didirikan oleh Parameswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Parameswara ini berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu kerajaan Hindu yang ada di Sumatera bagian selatan, atau lebih tepatnya itu di Palembang. Parameswara ini adalah putra dari Raja Samagi, raja terakhir dari kerajaan Sriwijaya ini. Pada saat mendirikan kerajaan Malaka itu Parameswara masih menganut agama Hindu. Nah, asal mula dia mendirikan kerajaan Malaka itu adalah setelah Parameswara ini melarikan diri ke utara, ya, yaitu ke Malaka, karena kerajaannya yang ada di Sumatera Selatan tadi itu runtuh akibat diserang oleh Majapahit. Nah, di awal pemerintahannya Parameswara itu berhasil mengembangkan pertanian, yaitu beliau mengajarkan sistem pertanian baru yang belum dimiliki oleh penduduk Malaka. Penduduk Malaka diajari menanam padi, menanam tebu, pisang, dan rempah-rempah. Parameswara juga mengembangkan pengolahan sumber daya alam yang lain. Nah, seperti timah, batu bara, dan seterusnya. Nah, atas keberhasilannya itu, akhirnya Malaka menjadi kerajaan maritim yang besar, serta menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, sebetulnya secara tidak langsung keberadaan Malaka ini bersaing dengan kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu. Kalau kerajaan Malaka itu berada di timur selat Malaka, maka kerajaan Samudra Pasai itu berada di barat selat Malaka.
Silakan nanti dilihat petanya itu. Nah, sebagai salah satu bandar yang ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Nah, lambat laun agama ini mulai menyebar di Malaka. Dan para meswara akhirnya masuk Islam pada tahun 1414. Nah, agama Islam kemudian menjadi agama resmi di kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang ikut masuk Islam. Nah, ini sebagaimana yang di awal saya jelaskan, kerajaan Malaka itu semula bukan kerajaan Islam, tetapi akibat dari islamisasi, rajanya masuk Islam, akhirnya kerajaannya pun menjadi kerajaan Islam. Nah, karena rajanya masuk Islam, rakyatnya akhirnya ikut masuk Islam. Nah, kerajaan Malaka akhirnya menjadi kerajaan yang besar. Peran penting kerajaan Malaka di bidang pengembangan Islam adalah Malaka menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Coba bayangkan, Asia Tenggara yang meliputi wilayah yang sangat luas. Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan seterusnya. Itu menjadi daerah sebaran-sebaran Islam ketika Malaka ini menjadi pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, kerajaan kerajaan Malaka ini mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kebesaran Malaka itu berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Malaka itu banyak yang memeluk Islam. Nah, untuk mempercepat proses penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Artinya begini, maksudnya kerajaan Malaka ini mengambil raja-rajanya, mengambil istri dari anak raja-raja kerajaan lain. Atau ada yang mengatakan ini istilahnya itu perkawinan politik. Dan jadi mantune apa nyerang ya rawani. Nah, akhirnya penaklukannya itu secara alami begitu. Malaka juga banyak memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa. Jadi semacam tentara sewaan. Dan selama tinggal di Malaka, tentara Jawa ini akhirnya memeluk Islam. Nah, karena Malaka ini resmi menjadikan Islam sebagai agama negara, maka mau tidak mau tentara yang direkrut oleh negara ya masuk Islam. Nah, ketika tentara-tentara Jawa ini kembali ke daerahnya asal, maka secara tidak langsung mereka telah membantu proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Ya, meskipun ini bukan dampak yang utama dari adanya penyebaran Islam di Jawa, tetapi paling tidak itu tentara-tentara Jawa yang sudah diislamkan di Malaka ini ketika kembali mereka sudah mengenalkan ajaran Islam. Dari Malaka, Islam kemudian tersebar hingga ke Jawa, Kalimantan, Brunei, Sulu, dan Mindanao, daerah Filipina Selatan. Nah, demikian tadi anak-anak
kerajaan Islam di Sumatera. Kita akan melanjutkan kerajaan Islam di Jawa. Nah, kita akan memulai dari kerajaan Demak. Kalau tadi kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang pertama kali di Indonesia, maka kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Pusat pemerintahannya ada di Bintoro, Demak. Nah, semula Demak ini bernama Glagawangi, yaitu sebuah desa yang ada di sebelah selatan Jepara. Nah, Glagawangi itu adalah pemberian dari Prabu Brawijaya V atau Raden Kertabumi, Raja Majapahit, kepada putranya, yaitu Raden Fatah. Jadi Raden Fatah itu adalah putra Brawijaya V, Raja Majapahit. Pada tahun 1478, kerajaan Majapahit itu mengalami keruntuhan. Peristiwa ini ditandai dengan Condro Sengkolo. Nah, jadi semacam apa ya? Semacam lambang gitu. Condro Sengkolo itu bertuliskan Sirno ilang kertaning bumi. Nah, itu kalau diartikan, dimaknai itu memiliki arti tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Setelah dikonversikan, 1400 Saka itu sama dengan 1478 Masehi. Itu tahun keruntuhan dari Majapahit. Nah, setelah kerajaan Majapahit ini runtuh, Sunan Ampel menyarankan Raden Fatah untuk membuat pemerintahan sendiri atas persetujuan anggota Wali Songo yang lain. Lalu berdirilah kerajaan Demak pada tahun 1500. Nah, Raden Fatah diangkat menjadi raja yang pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Nah, tapi menurut sumber lain, Sunan Ampel memberi nama atau gelar kepada Raden Fatah. Gelarnya itu Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panotogomo. Menggunakan bahasa Jawa ini, Senopati Jimbun Ngabdurrahman. Panembahan Palembang Saidin Panotogomo. Abdurrahman tapi dibaca Ngabdurrahman. Setelah Raden Fatah wafat, Raden Fatah memerintah kerajaan Demak selama beberapa tahun. Kemudian setelah wafat, kepemimpinannya ini dilanjutkan oleh Patiunus, anak pertama dari Raden Fatah. Patiunus pernah memimpin penyerangan kepada Portugis untuk membantu Malaka. Jadi pada tahun 1511 kerajaan Malaka itu diserang oleh Portugis. Nah, lalu kerajaan Demak ini membantu Malaka untuk mengusir Portugis. Nah, kerajaan Demak mengirim beberapa angkatan laut yang dipimpin langsung oleh Patiunus. Nah, itulah sebabnya Patiunus itu dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Pangeran itu
anak raja pengganti raja, sabrang lor itu sing menyeberang ke utara, ya ke Malaka itu utara Demak. Nah, Pati Unus di dalam memerintah Demak ini tidak lama karena ia gugur di medan pertempuran ketika melawan Portugis di Malaka. Dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Trenggono. Ya maklum ya, pada waktu itu Portugis senjatanya sudah lebih kuat ya, sudah menggunakan meriam. Nah, sementara tentara Demak ini senjatanya baru panah, tombak dan keris. Jadi nek dibom karo meriam ya kapalnya hancur. Nah, akhirnya kapalnya hancur ya tentarane kelep kabeh no laut. Jadi setelah wafat Pati Unus wafat, kerajaan Demak dipimpin oleh Trenggono. Nah, kerajaan Demak ini mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Trenggono ini. Hampir seluruh wilayah Jawa itu dikuasai oleh kerajaan Demak, dari timur sampai barat, dari barat sampai timur. Dan agama Islam berkembang di seluruh tanah Jawa. Nah, di bidang perkembangan Islam, kerajaan Demak ini berhasil mengambil alih peran kerajaan Malaka yang menjadi pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Jadi setelah Malaka itu jatuh ke tangan Portugis, peran kerajaan Malaka yang sangat penting, yaitu sebagai pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara, akhirnya diambil alih oleh kerajaan Demak. Nah, setelah Sultan Trenggono wafat itu pada saat Demak menyerang kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Nah, Sultan Trenggono itu wafat di Panarukan, ya dekat Banyuwangi sana. Setelah Sultan Trenggono wafat ini Demak mengalami kemunduran akibat adanya perebutan kekuasaan antara Arya Penangsang, Adipati Jipang, ada Penangsang itu Adipati Jipang, dengan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Nah, rebutan kekuasaan ini mengakibatkan Prawoto terbunuh oleh tentara Arya Penangsang. Jadi anak-anak sekalian, singkat saja, Arya Penangsang itu cucu dari Raden Fatah. Prawoto juga cucu dari Raden Fatah. Raden Fatah itu punya anak lain yang bernama Raden Kikin. Raden Kikin itu punya anak Arya Penangsang. Nah, Sultan Trenggono yo anake Raden Fatah, duwe anak jenenge Prawoto. Jadi putu karo putu perang. Nah, merebut kekuasaan. Arya Penangsang juga membunuh Sultan Hadirin, Adipati Jepara. Nah, tapi yang membunuh bukan Arya Penangsang, tentaranya itu. Tentara Arya Penangsang juga membunuh Sultan Hadirin. Nah, Sultan Hadirin itu menantu dari Sultan Trenggono. Nah, tujuannya apa Arya Penangsang membunuh Sultan? Ya kepek ben iso dadi Raja Demak. Tapi keinginannya ini masih terhalang oleh anak Trenggono yang lain, anak menantu, yaitu yang bernama Joko Tingkir.
yang pada saat itu menjadi Adipati Pajang. Nah, Sultan Arya Penangsang gagal membunuh Joko Tingkir. Nah, akhirnya Joko Tingkir malah menuntut balas atas kematian Prawoto dan Hadirin sebagai kakak-kakaknya itu. Maka akhirnya terjadilah pertempuran antara Joko Tingkir melawan Arya Penangsang. Nah, tahu tidak, Arya Penangsang itu orang yang ditakuti pada waktu itu. Nah, untuk memenangkan peperangan ini, Joko Tingkir meminta bantuan kepada Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi. Ya, orang hebat kabeh. Nah, dengan dibantu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi ini, akhirnya Joko Tingkir berhasil mengarahkan Arya Penangsang. Nah, atas kemenangan ini akhirnya Joko Tingkir itu menghadiahkan wilayah hutan Mentaok kepada Ki Ageng Pemanahan dan wilayah Pati kepada Ki Ageng Penjawi. Joko Tingkir akhirnya menjadi penguasa kerajaan Demak. Jadi setelah Arya Penangsang itu kalah, gugur di dalam pertempuran, akhirnya Demak dikuasai oleh Joko Tingkir. Dan Joko Tingkir menjadi penguasa kerajaan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1568, Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Jadi pusat kerajaan Islam Demak sing asale nok Demak iku akhirnya dipindahkan oleh Hadiwijaya ke Pajang. Karena Hadiwijaya ini Adipati Pajang atau kerajaan sultan dari kerajaan Pajang. Kerajaan kecil di Pajang. Dengan demikian maka berakhir kekuasaan Demak, yang juga berarti bergesernya pusat pemerintahan dari daerah pesisir ke pedalaman. Anak-anak sekalian, Pajang itu kalau sekarang itu kira-kira berada di daerah Salatiga, yaitu Jawa Tengah bagian tengah. Kalau anak-anak pergi ke Solo, ke Jogja, pasti akan melewati Salatiga. Sedangkan Demak itu daerah pesisir utara, sak kulon kidule Kudus. Bergeser beberapa puluh kilometer ke pedalaman. Nah, itulah akhir dari kerajaan Demak, anak-anak. Lalu kita lanjutkan ke kerajaan Mataram. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa hutan Mentaok adalah hadiah dari Hadiwijaya yang berhasil dibangun oleh Ki Ageng Pemanahan menjadi daerah yang ramai dan menyaingi kerajaan Pajang. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Danang Sutawijaya atau Sutawijaya. Dan dia mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram. Jadi daerah Mentaok itu akhirnya dirubah oleh Sutawijaya menjadi sebuah daerah yang dinamakan Mataram. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, kerajaan Pajang ini berhasil dikuasai oleh Sutawijaya dan digabung menjadi satu dengan kerajaan Mataram.
Jadi setelah Sultan Hadiwijaya wafat itu terjadi ribut-ribut, ya sama saja perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan oleh penerus dari Sultan Hadiwijaya, nah ini berakhir dengan runtuhnya kerajaan Pajang. Akhirnya kerajaan Pajang diusung, dijadikan satu oleh Sutowijaya menjadi kerajaan Mataram. Jadi semula itu mulanya ada hubungannya. Semula Demak dijadikan satu menjadi Demak Pajang. Kemudian Pajang runtuh, akhirnya disatukan menjadi kerajaan Mataram, Demak Pajang Mataram. Mulanya ada hubungannya. Antara Demak Pajang dengan Mataram itu ada hubungannya. Nah, Sutawijaya ini memerintah dari tahun 1575 sampai 1601. Nah, setelah beliau wafat diteruskan oleh anak keturunannya. Di dalam perjalanannya yang panjang itu kerajaan Mataram itu mengalami pasang surut. Nah, jadi ya maju ya mundur, maju mundur, pasang surut. Akibat adanya campur tangan VOC Belanda di dalam sistem pemerintahan di kerajaan Mataram. Nah, kerajaan Mataram ini mengalami masa keemasan pada saat diperintah oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, nah, yang dikenal dengan nama Sultan Agung. Ya. Nah, Sultan Agung ini berhasil membangun kerajaan Mataram menjadi kokoh, aman dan makmur. Beliau ini mencurahkan perhatiannya pada bidang politik, militer, ekonomi dan kebudayaan. Nah, Sultan Agung juga berhasil memadukan kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Usaha-usaha tersebut antara lain pelaksanaan grebek yang disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri dan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikenal dengan nama grebek Syawal dan grebek Mulut. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan tahun Saka atau kalender Islam Jawa. Makanya kalau anak-anak melihat di kalender itu ono pasaran, wage, kliwon, paing, legi, pon, itu termasuk bagian dari kalender Islam Jawa yang disusun oleh Sultan Agung. Berarti Sultan Agung itu termasuk ahli membuat kalender. Sultan Agung juga berhasil mengarang kitab filsafat yang berjudul Sastro Gending. Nah, setelah Sultan Agung wafat, kerajaan Mataram ini mengalami kemunduran akibat dari campur tangan VOC tadi. Nah, sehingga kerajaan Mataram itu terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Kerajaan Mataram asale kerajaan gede setelah adanya campur tangan dari VOC Belanda dengan sistem adu domba itu. Nah, kerajaan Mataram sing gede itu iso dadi kerajaan kecil-kecil. Dibagi menjadi 4, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Pakualaman dan Mangkunegaran. Nah, sebetulnya semua kerajaan kecil itu ya bersumber dari sumber yang sama, yaitu Sultan Agung. Cuma penerus dari Sultan Agung inilah yang tidak bisa meneladani dari
kearifan Sultan Agung, sehingga anak turun dari Sultan Agung itu mudah diadu domba, dipecah belah, maka terjadilah kerajaan Mataram menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Demikianlah akhir dari kerajaan Mataram. Mari kita lanjutkan ke kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini terletak di ujung barat daerah Jawa Barat. Pendirinya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1525. Setelah kerajaan ini cukup kokoh, akhirnya pada tahun 1552 Sunan Gunung Jati ini pindah ke Cirebon. Nah, lalu yang dijadikan raja atau Sultan Banten adalah anaknya yang bernama Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin wafat, kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Maulana Yusuf antara lain mendirikan Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten itu sampai sekarang masih ada. Kalau nanti anak-anak ada waktu dan biaya, silakan kalian pergi ke Banten untuk melihat, menyaksikan dan mengamati sisa-sisa kejayaan kerajaan Banten, yaitu Masjid Agung Banten. Kemudian juga membangun perbentengan yang kuat. Gawe benteng sing kuat supaya ora diserbu oleh kolonial. Nah, kemudian yang ketiga memperluas perkampungan dan persawahan. Yang keempat mengusahakan irigasi dan bendungan-bendungan serta menaklukkan Raja Pakuan sebagai benteng terakhir kerajaan Hindu di Jawa Barat pada tahun 1579. Jadi hebatnya anak-anak sekalian, di samping membangun persawahan, Sultan ini juga membangun irigasi dan bendungan. Nah, ini tidak lain adalah sebuah usaha yang cerdas. Gawe sawah ning ra ono irigasine ya sawahe garing. Nah, maka Maulana Yusuf ini di samping membangun persawahan juga membangun irigasi. Kerajaan Banten ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau yang dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional. Nah, sehingga perekonomian Banten begitu maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa-sisa dari kerajaan Sunda yang tidak direbut oleh Kesultanan Mataram. Nah, serta wilayah yang sekarang ini menjadi Provinsi Lampung. Jadi sebelah utara Selat Sunda itu bagian dari wilayah Banten. Demikian anak-anak sekalian, kerajaan Islam di Jawa. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau nanti masih belum jelas ya silakan dibaca bahan ajar yang akan saya bagikan nanti. Dan yang terakhir kita bahas adalah kerajaan Islam di Sulawesi.
Kita akan membahas dua saja dari kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama adalah kerajaan Goa Talo. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan itu terdapat beberapa kerajaan, banyak kerajaan. Ada Goa, ada Talo, ada Bone, Sopeng, Waju, dan Sidenreng. Nah, masing-masing kerajaan tersebut membentuk persekutuan atau persatuan sesuai pilihan masing-masing. Kerajaan Goa dan Talo ini akhirnya menyatu pada tahun 1528. Nah, dari persatuan Goa dan Talo ini lahirlah kerajaan baru yang dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Jadi Kerajaan Makassar itu aslinya adalah gabungan dari dua kerajaan, Goa dan Talo. Nah, ibu kotanya di Goa. Dakwah Islam di Sulawesi Selatan ini dilakukan oleh Dato' Ri Bandang yang asalnya dari Sumatera. Sehingga pada abad ke-17 Islam ini berkembang pesat dan Raja Makassar pun akhirnya memeluk Islam. Jadi nek rajane mlebu Islam akhirnya ya rakyatnya banyak yang mlebu Islam. Nah, jadi sebagaimana tadi kerajaan Malaka, Goa Talo iki ya asale dudu kerajaan Islam, tapi bareng rajane mlebu Islam akhirnya Goa dan Talo ini menjadi kerajaan Islam. Rajane mlebu Islam, rakyate ya mlebu Islam. Raja Makassar yang pertama meluk Islam adalah Karaeng Matoaya, Raja Goa. Jadi kerajaan Goa dan Talo, kerajaan Goa itu lebih besar daripada kerajaan Talo. Setelah Karaeng Matoaya ini masuk Islam, namanya berubah menjadi Sultan Alauddin yang memerintah Makassar pada tahun 1593 sampai tahun 1639. Ia dibantu oleh Daeng Manrabia, Raja Talo sebagai Mangkubumi, ya pembantu raja utama yang bergelar Sultan Abdullah. Nah, sejak pemerintahan Sultan Alauddin ini, kerajaan Makassar sebagai kerajaan maritim berkembang pesat pada masa Sultan Malik As-Said tahun 1639 sampai 1653. Nah, kerajaan Makassar ini mencapai puncak kebesarannya, kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin, yaitu 1653 sampai 1669. Nah, pada masa pemerintahannya Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Perluasan daerah Makassar itu sampai ke Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya daerah kekuasaan Makassar yang luas tersebut, maka seluruh jalur perdagangan Indonesia di wilayah timur dapat dikuasai oleh Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin
terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada monopoli asing. Termasuk dalam hal ini adalah VOC Belanda. Nah, pada saat itu VOC Belanda itu berhasil menguasai Ambon, Maluku. Nah, kemudian VOC ini mau memperluas wilayah monopolinya ke Makassar. Nah, sementara Raja Hasanuddin, Sultan Hasanuddin menentang adanya atau kehadiran VOC di Makassar itu. Karena Makassar itu berada di antara Ambon dan Batavia, maka hubungan antara Batavia dan Ambon itu terhalangi oleh kerajaan Makassar. Akibatnya timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC dan menyebabkan terjadinya peperangan di Maluku. Peperangan sengit antara Sultan Hasanuddin melawan VOC. Sebetulnya VOC Belanda itu gagal atau tidak berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin. Karena Hasanuddin itu tokoh kesatria yang perwira, pemberani. Sampai-sampai dia dijuluki ayam jantan dari timur. Saking kendele, saking wanine musuh Londo VOC Belanda. Maka seperti biasa, Belanda akhirnya melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Nah, Raja Bone yang bernama Arupalaka itu merasa dijajah oleh Makassar. Akhirnya Arupalaka itu meminta bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Nah, begitu anak-anak. Jadi carane ngalahno sebuah kerajaan zaman dulu itu dilakukan dengan cara divide et impera, memecah belah, mengadu domba. Kerajaan Bone itu bagian dari Kerajaan Makassar. Wilayahnya itu bagian dari Kerajaan Makassar. Karena Bone itu merasa terjajah, Bone njaluk bantuan VOC, dibantu, akhirnya VOC dan Bone, nah VOC juga merasa mendapat bantuan dari orang lain, yaitu Kerajaan Bone. Nah, Kerajaan Bone dan VOC ngeroyok Makassar. Nah, akibat dari persekutuan itu, akhirnya Belanda itu dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar. Maka secara terpaksa Kerajaan Makassar itu mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang isinya itu betul-betul sangat merugikan Kerajaan Makassar. Nah, untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya Belanda dapat menguasai sepenuhnya Kerajaan Makassar dan Makassar mengalami kehancurannya. Jadi tragis anak-anak ya. Saake Kerajaan Makassar dikeroyok Bone karo Belanda VOC. Kita lanjutkan Kerajaan Ternate Tidore. Ini pembahasan kita yang terakhir. Kerajaan Ternate dan Tidore itu terletak di Kepulauan Maluku yang terletak antara Sulawesi dan Irian. Nah, dulu namanya Irian Jaya, sekarang bernama Papua ya.
Jumlah pulaunya ratusan dan merupakan pulau yang bergunung-gunung. Tanahnya subur, diliputi oleh hutan rimba. Daerah Maluku ini terkenal sebagai penghasil cengkeh dan pala. Nah, cengkeh dan pala ini merupakan komoditi perdagangan yang terkenal pada saat itu. Sehingga pada abad ke-12 ketika permintaan akan rempah-rempah itu sangat meningkat, maka masyarakat Maluku mulai mengusahakan perkebunan. Akhirnya penduduk rame-rame gawe kebun nandur rempah-rempah. Nah, sehingga tidak hanya mengandalkan dari hasil hutan. Nah, selain melalui perdagangan, penyebaran Islam di Maluku dilakukan para mubalik dari Jawa. Ya, salah satunya bernama Maulana Husain dari Jawa Timur yang sangat aktif menyebarkan Islam di Maluku, sehingga pada abad ke-15 Islam ini sudah berkembang pesat di Maluku. Nah, dengan berkembangnya Islam di Kepulauan Maluku, maka rakyat Maluku baik dari kalangan atas atau rakyat umum itu banyak yang memeluk agama Islam. Kalangan atas itu contohnya Raja Ternate, nah, yang bernama Sultan Marhum. Bahkan putra mahkotanya yang bernama Zainal Abidin ini pernah dikirim ke Jawa untuk belajar di pesantren Sunan Giri. Nah, itu pada sekitar abad 15. Dengan demikian di Maluku banyak berkembang kerajaan-kerajaan Islam. Dari sekian banyak kerajaan Islam di Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan Islam yang cukup menonjol peranannya. Bahkan saling bersaing memperebutkan hegemoni. Hegemoni itu artinya pengaruh politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Nah, demikian tadi anak-anak sekalian materi kerajaan Islam di Indonesia. Dan seperti biasa untuk menguji pemahaman dan wawasan kalian, kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Kemudian tulislah jawaban tersebut pada kertas kerja, lalu kumpulkan kepada ketua atau koordinator kelas. Mulai ya, ingat-ingat ya, ini mulai 15 September sampai 20 September. Jadi pengumpulannya itu mulai 15 September sampai 20 September. Nah, soal ini sudah tertulis di bahan ajar yang akan saya bagikan, yaitu jelaskan nilai-nilai Islam apakah yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan sikap toleran jika kalian sedang berbeda pendapat dengan teman kalian. Yang ketiga, jelaskan perkembangan kerajaan Islam di Sumatera dan perannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang keempat, jelaskan perkembangan Islam di Jawa dan perannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang terakhir, jelaskan perkembangan kerajaan Islam di Sulawesi dan perannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini cukup lama, 1 bulan. Nah, oleh karena itu saya minta kalian jangan tergesa-gesa. Pahami betul soal yang tertulis itu. Nek wis paham, kalian akan tahu sing ditakokno apa nih. Nah, baru kalian menjawab. Ya. Demikian anak-anak sekalian, pertemuan akhir di
pembahasan materi yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari segala macam wabah yang sedang melanda negara kita, yaitu COVID-19, dan mudah-mudahan tidak lama lah kita bisa bertatap muka di dalam sebuah pembahasan di kelas. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.